Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas contoh soal 6.7. Berikut nama anggota kelompok 5. Pertama, Audita Ainur Rasyidah. 2, Diana Fitriniati. 3, Dini Yustiarini. 4, Nur Alfi Lailatin. 5, Tania Rosidah. 6, Ervina Claudia Fernanda. Sebelum ke contoh soal 6.7, pertama kita akan membahas tentang estimasi parameter. Apa itu estimasi parameter? Estimasi parameter merupakan kesimpulan tentang populasi yang dinyatakan dalam bentuk estimasi atau pendugaan terhadap satu atau beberapa parameter. Harga statistik digunakan untuk membuat estimasi harga parameter di populasi. Harga statistik itu yang dinamakan penduga atau estimator. Galat baku atau standard error. Galat baku atau standard error diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Oleh karena itu, makin kecil galat baku, makin kecil tingkat kemelesetan, sehingga tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap parameter populasi semakin tinggi. Selanjutnya, karakteristik estimor. Yang pertama, tak bias. Suatu estimor disebut tak bias apabila rata-rata dari rata-rata sampel acak sama dengan parameter populasi yang ditaksir. Yang kedua, konsisten. Suatu estimator dikatakan konsisten apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan harga estimator semakin dekat dengan harga parameter yang diestimasi. Yang ketiga, efisien. Suatu estimator dikatakan efisien jika memiliki nilai varian yang kecil. Selanjutnya adalah metode estimasi. Metode estimasi ada dua, yaitu estimasi tunggal dan estimasi interval. Yang pertama adalah estimasi tunggal. Estimasi tunggal adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Yang kedua ada estimasi interval. Apa itu estimasi interval? Estimasi atau pendugaan interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh dua nilai selang, yaitu berupa batas bawah dan batas atas. Estimasi interval. Estimasi interval terbagi menjadi dua, yaitu estimasi sampel besar N lebih dari sama dengan 30 dan estimasi sampel kecil N kurang dari sama dengan 30. Pada contoh soal 6.7 menggunakan rumus-rumus yang ada pada estimasi sampel besar N lebih dari sama dengan 30. Yang pertama, estimasi interval rata-rata mempunyai rumus X sama dengan X plus minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Estimasi interval perbedaan dua rata-rata mempunyai rumus mu1 dikurangi mu2 sama dengan ini X bar 1 dikurangi X per 2, maaf salah penulisan, plus minus Z alfa per 2 dikali sigma X bar 1 dikurangi X per 2. Estimasi interval proporsi mempunyai rumus theta sama dengan P plus minus Z alfa per 2 dikali akar P dikali Q per N. Estimasi interval perbedaan dua proporsi mempunyai rumus theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan P1 dikurangi P2 plus minus Z alfa per 2 akar P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2. Estimasi interval median mempunyai rumus Pi sama dengan median plus minus Z alfa per 2 dikali 1,253 S per akar N. Untuk yang terakhir, estimasi interval standar deviasi sigma sama dengan S plus minus Z alfa per 2 dikali S per akar 2N. Contoh soal 6.7. Misalkan, suatu survei yang mengambil sampel acak 500 prajurit bertujuan untuk mengetahui kompetensi tempur prajurit. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi tempur prajurit adalah 68,9, median 65, dan standar deviasi 2,04. Buatlah estimasi median dan estimasi standar deviasi pada tingkat keyakinan 95%. Penyelesaiannya adalah N-nya N5
N sama dengan 500, X sama dengan 68,9, median sama dengan 65, S sama dengan 2,04, Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Kita beri rumusnya yaitu Pi sama dengan median plus minus Z alfa per 2 dikali 1,253 S per akar N sama dengan 65 plus minus 1,96 dikali 1,253 dikali 2,04 per akar 500 sama dengan 65 plus minus 1,96 dikali 0,1143. Hasil akhirnya yaitu Pi sama dengan 65 plus minus 0,224 sama dengan 64,78 sampai dengan 65,22. Jadi interval antara 64,78 dan 65,22 akan memuat median kompetensi prajurit pada tingkat keyakinan 95%. Lalu kita kerjakan yang estimasi standar deviasi. Rumusnya yaitu sigma sama dengan S plus minus Z alfa per 2 dikali S per akar 2N. Kita masukkan sigma sama dengan 2,04 plus minus 1,96 dikali 2,04 per akar 2 kali 500 sama dengan 2,04 plus minus 0,126. Jadi interval antara 1,91 dan 2,17 akan memuat standar deviasi kompetensi prajurit pada tingkat keyakinan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.